Komunitas gagal bayar alias galbay pinjaman online sekarang lagi meningkat pesat. Ya, kamu nggak salah dengar. Ada komunitas yang isinya ngajak orang buat sengaja gagal bayar cicilan. Di sana, narasi yang dibangun bukan lagi soal gimana caranya melunasi utang biar hidup tenang, tapi justru sebaliknya. Gimana caranya kabur, ngakal-ngakalin debt collector, dan menanamkan mindset bahwa nggak bayar utang itu sah-sah aja. Ada tips dan trik cara nonaktifin kontak. Ada template jawaban buat maki-maki penagih. Sampai ada yang jualan jasa joki galbay. Galbay sekarang bukan lagi kasus 1 atau 2 orang, tapi udah jadi semacam fenomena massal. Pertanyaannya pun menyeruak. Apakah ini bentuk perlawanan rakyat kecil yang tercekik? Atau justru sebuah bom waktu yang sedang kita rakit sendiri buat menghancurkan masa depan kita? Jangan lupa like video ini, komen pendapatmu, share ke temenmu, dan subscribe channel Baiklah biar nggak ketinggalan bahasan menarik lainnya soal hal-hal yang kelihatannya biasa tapi ternyata krusial. Sebelum kita intip komunitasnya, kita bahas dulu soal situasi perpinjolan di Indonesia. Pinjaman online atau pinjol dan pay later yang dulunya dianggap dewa penolong karena cairnya cepat dan mudah, sekarang berubah jadi monster. Data terbaru per September 2025 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nunjukin total utang masyarakat dari pinjol dan pay later mencapai 101,3 triliun. Jumlah ini naik sekitar 22,16% dari tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan itu diiringi kenaikan resiko. Tingkat Wan Prestasi 90 hari atau TWP 90 di sektor pinjol naik dari 2,60% pada Agustus 2025 menjadi 2,82% pada September 2025. Artinya, di tengah pertumbuhan pesat, ruang gagal bayar juga makin lebar. Kenapa bisa meledak begini? Ekonom dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menganalisis bahwa ini adalah hasil dari kondisi masyarakat yang makin terdesak. Tren gagal bayar mulai muncul seiring tumbuhnya industri pinjol pada 2015. Jumlahnya memuncak waktu pandemi COVID-19, saat banyak orang kena dampak lesunya ekonomi global. Pasca pandemi, aksi gagal bayar masih tetap berlangsung seiring dengan pelemahan ekonomi yang ditandai dengan PHK di mana-mana, naiknya harga kebutuhan pokok, dan stagnasi gaji. Akhirnya, orang lari ke pinjol buat bertahan hidup. Ya buat makan, buat bayar sekolah, atau buat bayar utang pinjol sebelumnya. Istilah kerennya, gali lubang tutup lubang. Tapi lama-lama, lubangnya tuh terlalu dalam, sampai si penggali nggak bisa manjat naik lagi. Di titik keputusasaan inilah, komunitas galbay hadir menawarkan rasa aman dan solidaritas. Inilah bagian yang paling tricky. Manusia itu makhluk sosial. Kalau kita punya masalah berat sendirian, kita stres. Tapi kalau kita tahu ada ribuan orang lain yang punya masalah yang sama, kita jadi ngerasa aman. Komunitas galbay di media sosial berfungsi sebagai echo chamber atau ruang gema. Awalnya, orang masuk sana buat curhat. Gan, saya diteror DC atau debt collector. Saya takut. Lalu anggota lain menyahut. Santai aja Gan, saya galbay di 5 aplikasi, total 20 juta. Aman-aman aja, ganti nomor, beres. Misalnya seperti itu. Lama-kelamaan terbentuklah narasi berbahaya untuk sengaja gagal bayar. Seorang warga asal Padang, Febri, mengaku memutuskan sengaja gagal bayar karena sudah terlilit utang dan denda yang berlipat ganda. Febri mengungkapkan ia pernah secara tiba-tiba dimasukkan ke dalam grup aplikasi Telegram yang berisi informasi mengenai isu-isu gagal bayar pinjaman online. Lewat kanal itu, ia mendapat tips-tips dari video yang dibagikan. Salah satu tips yang diberikan, kata Febri, adalah cara melakukan pengecekan terhadap aplikasi yang legal dan yang ilegal. Bahkan katanya, pinjol tidak masuk ranah pidana dan nggak bisa dipenjarakan. Fenomena galbay ini mendapat perhatian serius dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Ketua AFPI, Encik S. Jafar, menyesalkan menjamurnya tren sengaja gagal bayar yang seolah menjadi ajakan agar para peminjam uang di aplikasi beramai-ramai untuk gagal bayar.
Komunitas yang harusnya saling menguatkan mental malah berubah jadi ajang pembenaran kolektif untuk lari dari tanggung jawab. Nah, ini bagian yang sering disembunyikan di grup-grup galbay itu. Mereka bilang aman, tapi definisi aman mereka cuma nggak didatengin debt collector tiap hari. Padahal ada bom waktu yang sedang berdetak. OJK dan AFPI sudah wanti-wanti keras agar kita jangan menghilang kalau nggak mampu bayar cicilan. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Frederika Widyasari Dewi, bilang ada konsekuensi serius kalau kamu kabur dari tanggung jawab. Pertama, masuk daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK. Apa dampaknya? Kamu bakal sulit banget buat dapat pembiayaan lain. Mau KPR rumah? Ditolak. Mau kredit motor atau mobil? Ditolak. Mau pinjem modal usaha di bank? Ditolak. Data kegagalan bayar kamu di SLIK itu nempel terus selama utang belum lunas. Jangan percaya hoaks yang bilang data bakal dihapus otomatis atau diputihkan. Kedua, sulit cari kerja. Gen Z paling rentan di sini. Statistik OJK Juni 2025 menunjukkan kredit macet peminjam usia di bawah 19 tahun melonjak 763%. Banyak perusahaan yang sekarang melakukan background check via SLIK. Kalau calon karyawan ketahuan punya utang macet dan punya mental kabur, HRD bakal mikir 2 kali buat merekrut karena integritasmu dipertanyakan. Yang ketiga, teror mental tiada akhir. Meskipun OJK udah memperketat aturan penagihan, kayak nggak boleh kasar dan nggak boleh cyberbullying, fakta di lapangan kadang berbeda. Terutama kalau kamu berurusan dengan pinjol ilegal. Hidup dalam bayang-bayang telepon nomor asing itu tuh nggak enak kan? Bikin stres, nggak bisa tidur, dan merusak harmoni keluarga. Oke, pinjem uang itu gampang. Bayarnya yang susah setengah mati. Kita juga sepakat bahwa bunga pinjol kadang mencekik dan cara penagihannya seringkali nggak manusiawi. Tapi, membuat komunitas untuk merencanakan pengemplangan utang bukan solusi. Itu cuma memindahkan masalah hari ini ke masa depan dengan bunga yang terus berjalan. Ada beberapa tips dari OJK yang bisa kamu pakai. Yang pertama, jangan gali lubang baru. Stop pinjem di tempat lain buat nutup utang lama. Kamu cuma ciptain masalah baru. Yang kedua, hubungi penyedia pinjolnya. Bilang jujur aja kalau kamu tuh lagi nggak mampu bayar. Misal karena kena PHK atau karena kena bencana. Yang ketiga, minta restrukturisasi. Ajukan perpanjangan tenor atau keringanan bunga. Ingat, OJK mewajibkan mereka melayani ini kalau debiturnya kooperatif. Yang keempat, prioritaskan pinjol yang legal. Biar gimana pun, pinjol legal diawasi OJK dan mereka harus taat sama aturan-aturan yang berlaku. Ingat ya, utang itu adalah janji. Dan dalam agama ataupun norma sosial manapun, janji harus ditepati. Komunitas itu bagus kalau isinya saling support mental supaya nggak bundir, atau sharing info lowongan kerja buat bayar utang. Tapi kalau isinya ngajarin maling, big no. Ingat, hidup tenang itu bukan karena banyak uang, tapi karena nggak dikejar utang. Stay safe, stay responsible. Kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu ngerti sesuatu yang sebelumnya kelihatan rumit, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke temenmu. Dan tentu aja, subscribe ke channel Baiklah biar kamu nggak ketinggalan pembahasan penting lainnya.